Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul setelah sekian lama kita hanya sekolah online. Akhirnya kita bisa bertatap muka seperti saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu pimpin doa ya. Coba pimpin doa. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita memulai dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Mbak Diti ya yang sudah memimpin doa. Ibu absen dulu ya. Ya. Coba ibu absen dulu. Bila Farda Hadir, Bu. Divi Hena, Hadir, Bu. Dewi Pamungkas. Hadir. Oh, Dewi Pamungkas kayaknya mungkin ikut yang telat tadi ya. Ya, Yang Bu. didulukan itu. Amelia Ainu. Hadir, Bu. Berarti cuma Dewi Pamungkas ya yang belum hadir ya. Iya, boleh Bu. masuk dulu. Kemarin kan Ibu sudah sampaikan kalau minggu ini kita akan memulai pembelajaran tentang hukum gravitasi Newton. Ya. Kalian sudah belajar atau belum? Belum. Gimana lagi coba? Pasti kalian kan dulu udah pernah mendapat materi ini kan, karena ini pengulangan gitu kan. Ya. Nah, coba Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak gravitasi itu apa? Nanti yang bisa menjawab Ibu kasih poin. Mana aku tadi Ibu ya? Bisa, Bu. Oh, Mbak Divi silakan. Apa itu gravitasi? Gravitasi adalah gaya tarik-menarik universal yang bekerja di antara semua materi. Tepat. Dan saya kasih poin 1 ya. Ada yang bisa jawab lagi nggak? Mungkin lebih tepat lagi. Wah, kayaknya Mbak Amelia ini mau jawab ini. Ya, Bu. Apa gravitasi itu? Gravitasi Newton. Gravitasi Newton menurut Mbak Amelia itu apa? Gravitasi Newton itu gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Nah, itu tepat. Ini lanjut ya. Coba kita lihat. Nah, ini apa yang terjadi jika benda dilepas di udara? Jatuh. Ini yang kedua ada anjing. Jatuh. Yang ketiga ada buku. Jatuh juga. Mengapa bisa jatuh? Siapa yang menyebabkan jatuh? Gravitasi. Nah, sudah pintar-pintar, saya sudah belajar ya. Nah, kita amati kejadian yang lebih luas lagi. Di buku, di bumi. Bukunya jatuh ke bumi. Kenapa kok bisa jatuh ke bumi? Nah, gaya tarik menarik. Ini ada Fg. Kelihatan kan? Fg. Fg itu apa? Gaya gravitasi, yaitu gaya interaksi tarik menarik antar dua benda yang memiliki massa, yang sudah disebutkan seperti Divi sama yang ditambahkan Mbak Amel tadi. Nah, untuk gaya gravitasi ini arahnya selalu menuju benda penyebab tarikan. Buku jatuhnya ke bawah. Karena apa? Karena di bumi ini ada medan magnet. Penyebabnya itu tarikan dari medan magnet, yaitu di dalam isi bumi.
Gaya gravitasi bumi yaitu gaya tarik bumi karena pengaruh medan magnet bumi. Yang seperti Ibu jelaskan tadi. Lanjut. Nah, gaya gravitasi di permukaan bumi itu 9,8 meter per sekon. Gaya gravitasi di permukaan kasur 98 meter per sekon. Gaya gravitasi di permukaan kasur hari Minggu pagi 980 meter per sekon. Ini cuma sekedar refleksi aja ya. Dan kita belajar fisika itu kan bingung nanti pusing. Nah, kayak di Tom and Jerry ini aturan film kartun, gaya gravitasi tidak akan berfungsi sebelum melihat ke bawah. Tapi di manusia kehidupan nyata tidak ada kayak gini ya. Nah, untuk gravitasi merupakan gaya universal alam yang Ibu Hela tadi jelaskan ya. Ya. Alam semesta. Nah, sebagai contoh, tubuh kita akan melayang di angkasa jika tidak ada gravitasi. Misal di planet Mars kayak di film-film gitu kan. Itu karena tidak ada gravitasi, makanya kita bisa melayang. Kalau kita mau menatapkan di tanah, kita harus memakai pakaian yang cukup berat juga. Di bumi itu terasa berat sekali, tapi kalau di planet lain itu ringan sekali. Jadi jika kalian merasa di bumi itu kalian gendut, sebenarnya kalian tidak gendut, kalian itu cuma salah planet saja. Nah, aliran sungai, gerak bulan dan satelit buatkan semuanya konsekuensi adanya gravitasi bumi. Gerak satelit alam mengelilingi planet, revolusi planet dan komet sekitar matahari. Gerak bintang ganda, revolusi tata surya, materi antar bintang dan gugus bintang sekitar galaksi. Dan ini masih banyak lagi yang beberapa interaksi akibat gravitasi pada skala yang besar. Misalnya bulan mengelilingi bumi, itu juga merupakan gaya gravitasi. Matahari hanyalah salah satu dari bintang dalam galaksi Andromeda, dan bumi merupakan salah satu anggota tata surya yang mengorbit pada matahari. Ini siapa? Itu Bapak Newton. Nah, benar sekali karena ada tulisannya ya, nggak apa-apa. Hukum Newton tentang gravitasi. Ada yang bisa jelasin nggak hukum Newton tentang gravitasi? Silakan, saya catat dulu mana ini namanya ya. Silakan dijawab. Hukum gravitasi Newton yaitu gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Coba kita lihat benar atau enggak jawabannya. Benar atau enggak? Vivi? Benar, Bu. Wah, kok bisa tahu benar ya? Hukum gravitasi umum Newton. Gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik kuadrat jarak antar keduanya. Nah, Mbak Cila ini jangan-jangan sudah S1 ini bisa menjawab tepat. Nah, untuk rumusnya ini F G, G-nya itu gravitasi sama dengan massa 1 kali massa 2 kali X kuadrat, yaitu jarak antar keduanya. Ya. Ini benda 1, ini benda 2. Nah, ini akan tarik menarik. Kemudian pastikan ada jaraknya ya. Nah, ini benda 1 kali benda 2 dikali jaraknya akan mendapatkan gaya gravitasinya. Bulan mengelilingi bumi. Bulan bergerak dalam orbit atau
mandilahnya dengan gaya gravitasi sebagai pengikatnya. Jadi bulan ini nggak sembarang mengelilingi bumi, tapi karena ada gaya gravitasi bumi. Nah, besarnya gaya gravitasi yang sudah dijelaskan awal tadi, F sama dengan G M kali M bagi F kuadrat. G-nya itu tetapannya. Nah, gaya gravitasi yaitu dua benda yang terpisah pada jarak tertentu, maka kedua benda akan mengalami gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi yang sudah dijawab di awal pertama kali sama Bibi sama Amelia. Ini M1, ini M2. Kemudian ini kita akan mencari gayanya di sini. Nah, ini jaraknya. M1 sama M2 itu besarnya masanya nggak akan selalu sama. Bisa saja M1 lebih besar, M2 lebih kecil kayak Bumi, atau M2-nya lebih besar. Itu bisa saja kayak planet Bumi sama planet Saturnus, tentunya masanya juga akan beda. Nah, kita bisa mencari dengan itu kayak gini. F itu gaya tarik menarik dua benda, satuannya Newton, G-nya itu konstanta gravitasi universal, M-nya itu satuannya kilogram, dan R-nya itu satuannya meter. Nah, ini ya. Kok kita bisa tahu selama ini gravitasi itu 9,8 meter per sekon. Dari mana asalnya? Ini dari rumus G kali M kali F. G-nya itu tetapannya itu 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Untuk masanya itu 5,98 kali 10 pangkat 24 kilo. Itu massa bumi. Massa bumi itu segini. Dan untuk jaraknya yaitu 6,672 kali 10 pangkat min 11 Newton kali meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, semakin jauh dari permukaan bumi, kecepatan gravitasinya akan semakin kecil. Selanjutnya medan gravitasi. Nah, untuk medan gravitasi itu rumusnya E per M. Gaya yang dialami oleh massa uji M di dalam medan gravitasi G. Ini M, massanya, ini P, ini G-nya, gravitasinya. Nah, ini jaraknya. Untuk keterangannya, G itu percepatan gravitasi bumi, ini. Yang G besar itu konstanta, gravitasi itu. M-nya itu massa benda, dan R-nya itu jarak titik dari benda. Untuk medan gravitasi bumi, G sama dengan F per M, atau bisa juga G kali M kali F kuadrat, atau bisa juga disebut dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, gimana? Udah paham semua atau belum? Bawa bukunya semua enggak? Enggak bawa. Yang enggak bawa Divi doang ya. Divi gabung sama Amel. Kita buka halaman 72. Coba bacakan soal nomor 13. Coba punyanya Mbak Bila bukunya. Nanti Mbak Bila bacakan yang nomor 13 ya.
Amelia bacakan, kita buat bareng-bareng aja ya biar paham gitu. Ya, Bu. Berapakah besar gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah pesawat luar angkasa yang bermasa 2.500 kg dan mengorbit bumi dengan jari-jari orbit 13 kali 10 pangkat 6 meter. Diketahui massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, kita diketahui tadi untuk konstantanya, konstanta itu tetap 6,72 kali 10 pangkat 11. Kemudian untuk massa M1 nya 2.500 kilo atau gram tadi? Kilo. M2 nya 5,98 kali 10 pangkat 24 kilogram juga. Ya. Selanjutnya untuk jaraknya 13 kali 10 pangkat 6 meter. Ditanya F ya tadi ya. FG. Jawab. Tadi rumusnya gimana? FG sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Kita masukkan. G-nya berapa? 6,72 kali 10 pangkat min 11. Kemudian dikali 2.500 kali 5,98 kali 10 pangkat 24. Kemudian dibagi 13 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Coba Mbak Divi dihitung ada berapa? 5.900. Benar nggak Mbak Amelia? Coba dihitung. Benar, Bu. 5.900 Newton. Ini ya, ini gampang kan, udah diketahui tadi soalnya yang kayak gitu. Tinggal kita masukin rumusnya aja. Untuk satuannya Newton ya. Ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kita hapus lagi. Gimana, butuh contoh soal lagi atau cukup? Betul. Enggak ya. Oh, ini tadi udah dicatat atau belum? Ya, Bu. Coba bacain soal yang nomor 13. Bila berapakah besar percepatan gravitasi di suatu titik yang terletak pada jarak 3,0 meter dari sebuah benda bermassa 15 kg? Masanya berapa? 15 kilo. Ditanya kecepatan ya tadi ya? Ya. Berarti D. Jawab. Rumusnya tadi D sama dengan D kali
M R kuadrat. Kita masukkan lagi B-nya 6,72 kali 10 pangkat min 11 kali M-nya kita masukkan berapa? 15 dibagi R-nya berapa? 3 kuadrat. Nah, kita hitung ya. Ya, lebih gampangnya ini tetap yang dibagi itu 15. 3 kuadrat berapa? 9. Jadi 15 bagi 9 berapa? 1,67. Berarti 6,72 kali 10 pangkat min 11 dikali 1,67 sama dengan coba Mbak Gila yang jawab berapa, hitung dulu. 1,11 kali 10 pangkat min 10. Benar nggak? Vivi tadi yang bisa banget jawabnya itu. Benar, Bu. Ini ikut hitungannya Vivi sama Gila ya. Ya. Coba nanti dihitung lagi ya. Ya. 1,11 kali 10 pangkat min 10 meter sekon kuadrat. Ibu kasih waktu 1 menit buat mencatat ya. Ya. Kebaca kan tulisannya ya? Ya, kebaca. Udah semua? Ya, dulu. Ya. Bagus ya. Nah kan 2 pekan lagi kita udah ada UTS. Nah, Ibu harap kalian itu belajar lagi ya. Soalnya soal-soal kayak gini itu bakal muncul di UTS itu paling enggak 3-4 soal. Ya, UTS itu kan nanti Ibu bikin ada yang pilihan ganda itu 5, yang isai itu 5. Nggak kayak dulu, kalau dulu kan banyak banget UTS kan ya. Nah itu buat bikin aja, soalnya fisika itu memang udah susah banget, jadi Ibu bikin sedikit aja. Nah Ibu juga ada soal lain untuk kalian nanti dibuat di rumah ya. Ibu tulis di papan tulis ya. Ya. Kalian mau berapa soal? 1 aja, Bu. Ya masa kan kita ketemu lagi berarti hari apa? Ini Senin, kita ketemu lagi 3 hari lagi, berarti Kamis ya? Ya. Nah kalau Kamis udah ketemu, masa 3 hari cuma mau buat 1 soal? Ibu kasih 5, gimana? Banyak kan, 3 Bu? ya Bu? 3 atau 5? 3. Ibu kasih 3 ya. Ya. Sambil menulis ya biar cepat ya. Ya. Kalau tulisannya kekecilan ngomong aja ya. Ya.
Yang gampang, Bu. Gampang aja ya. Dicatat dulu. Kalau udah selesai ngomong ke ibu ya. Ya. Udah selesai nyatetnya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini nanti soal-soal ini kalian buat di HPS ya. Dikumpulin di pokoknya sebelum ibu masuk di sini udah dikumpulin jawaban-jawaban kalian. Ya. Kalau jawabannya sama persis dari diketahui sampai semuanya susunannya itu kan ini kan mengandung koma semua. Kalau komanya sampai sama berarti kalian itu contek-contekan. Nanti tugasnya untuk ini nilainya ibu bagi dua sama yang sama persis itu. Ya. Nah, kita refleksi sebentar. Tadi untuk gravitasi itu gaya tarik menarik. Nah, untuk gravitasi Newton itu yang dikemukakan Isaac Newton tadi itu didapat saat Newton itu sedang membaca buku di bawah pohon apel. Tiba-tiba kejatuhan buah apel. Nah, itu yang bisa membuat Newton itu penasaran, kok bisa apel ini jatuhnya ke bawah. Nah, itu yang kita pelajari tadi itu. Padahal cuma kejatuhan apel tapi bisa mendapat rumus sebanyak tadi ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Ya, Bu. Rumusnya udah paham semua cara hitungnya? Ini kok enggak masuk ya? Lagi dihukum, Bu, biasanya di lapangan. Ini kayaknya Bibi udah biasa telat makanya udah hafal Bibi. Tadi yang udah berhasil jawab semua ya berarti ya? Iya. Nah, ini gak usah ikut UTS aja, nilainya udah di atas KKM. Mungkin itu dulu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan saat ini. Jika masih ada yang dibingungkan, bisa ditulis dulu nggak apa-apa, nanti ditanyakan di pertemuan depan karena kita juga masih akan sedikit membahas tentang ini, tapi sedikit aja, nanti kita lanjut ke bab selanjutnya. Sama Ibu tekankan lagi, kalau tadi kan belum belajar aja bisa dijawab ya. Kalau bisa pertemuan depan kalian sudah menjawab tentang ini, tentang materi yang akan kita bahas. Untuk pekan depan kita akan membahas tentang bab usaha dan energi. Nah, kalian belajar tentang itu dulu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat berkahnya ya. Kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.